Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alma Rahmadiani. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial terkait dengan menyusun data supplier dan buku besar pembantu utang dagang di aplikasi Myobi Accounting versi 23. Sebelumnya, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika kita akan melakukan penyusunan data supplier. Yang pertama, saya sudah mempersiapkan daftar supplier dan saldo utang dagang. Kemudian, di sini juga saya sudah membuka aplikasi Myobi Accounting versi 23-nya. Terdapat dua cara untuk membuat data supplier, yaitu melalui card file di command center dan melalui Easy Setup Assistant. Namun, daripada melalui menu card file, input melalui Easy Setup Assistant lebih ringkas. Sebab, dalam satu menu Purchase Easy Setup Assistant, kalian bisa menyusun data supplier sekaligus membuat buku besar pembantu utangnya. Di sini, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun data supplier dan saldo utang dagang melalui Easy Setup Assistant. Yang pertama, pilih menu Setup. Kemudian, buka tampilan Easy Setup Assistant. Klik modul Purchases untuk menampilkan jendela Purchases Easy Setup Assistant. Pada menu Introduction ini ditampilkan informasi tentang penggunaan menu Purchases Easy Setup Assistant. Klik Next. Selanjutnya, kita harus menentukan tampilan standar untuk fasilitas penjualan. Terdapat 5 pilihan layout. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan dagang, maka pilih layout item. Klik Next. Pada tampilan selanjutnya, kita harus menentukan buying details atau detail pembelian. Kita kosongkan saja. Klik Next. Nah, pada menu teks kode ini kita harus menentukan pajak yang dikenakan saat transaksi penjualan dan pajak atas biaya angkut pembelian. Karena sebelumnya saya sudah mengatur kode pajaknya, maka bagian ini terisi secara otomatis, yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Klik Next. Pada menu Payment Information, kita harus mengatur metode dan termin pembayaran. Saya juga sebelumnya sudah mengatur terminnya, sehingga di sini jadi terisi secara otomatis. Klik Next. Nah, menu Linked Account juga sudah diatur sebelumnya, sehingga dapat dilanjutkan saja. Klik Next. Selanjutnya adalah tahap membuat daftar supplier. Nah, kita input satu persatu dari mulai PT Galaxy. Kita kopikan nama suppliernya. Kemudian klik Enter. Masukkan kodenya. Masukkan juga alamatnya. Untuk city-nya kita
ketik Jakarta. State-nya juga DKI Jakarta. Dan untuk country-nya Indonesia. Nomor teleponnya kita kopikan. Nah, setelah selesai pengisian, klik New untuk melanjutkan dengan membuat daftar supplier yang kedua dan ketiga. Karena di sini sudah saya masukkan yang supplier kedua dan ketiganya, sehingga klik OK. Maka akan terlihat tampilan seperti ini. Kemudian klik Next. Selanjutnya kita akan menyusun buku besar pembantu utang dagang. Pada tampilan Historical Purchase ini, klik Add Purchase. Kemudian klik drop down pada supplier name. Pilih salah satu supplier, misalnya PT Galaxy Elektronik. Nah, di sini termnya sudah terisi secara otomatis karena tadi saya sudah mengikuti pengaturan dari awal, yaitu 3%, 10, net 30. Untuk file PO-nya akan terisi secara otomatis, tidak perlu diubah. Untuk tanggal fakturnya kita masukkan yang ini. Kemudian isi supplier INV-nya dengan nomor faktur. Nomor fakturnya yang ini. Dan isi memo dengan saldo awal, utang dagang PT Galaxy Elektronik. Pada memo ini boleh diisi apa saja, yang penting menjelaskan hal yang serupa. Masukkan jumlah saldo utang termasuk pajaknya pada kolom total including tax sebesar Rp85.800.000. Klik drop down tax kode, pilih PPN. Ini sudah terisi PPN ya secara otomatis. Kemudian jika sudah terisi seperti tampilan ini, klik record. Untuk mencatat saldo piutang supplier lainnya, klik Add Purchase, kemudian ulangi langkah-langkah sebelumnya. Nah, jika semua daftar saldo utang supplier sudah tercatat dengan benar, akan muncul jendela seperti ini. Klik OK. Setelah klik OK, maka data dari utang dagang untuk setiap supplier sudah dimasukkan dan bisa terlihat di sini out of balance amount-nya sudah 0. Artinya, pencatatan yang kita buat sudah selesai atau sudah sesuai. Nah, klik Next.
Itu tadi merupakan langkah-langkah terkait dengan menyusun data supplier dan buku besar pembantu utang dagang di aplikasi Myobi Accounting versi 23. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.